Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bunda berdoa semoga Ananda semua sehat walafiat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum menyimak kisah sahabat Nabi kali ini, baiknya kita awali dulu ya bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita mulai dengan yel-yel kelas kita terlebih dahulu ya. Silahkan disimak dan ikuti bersama-sama. Kelas 5B, kelas Hamzah bin Abdul Muthalib, kelas yang cerdas bersahaja, tangguh, disiplin, patuh pada orang tua, dan menyayangi sesama. Baik anak-anak, mari kita dengarkan kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengarkan baik-baik ya. Suatu hari Hamzah bin Abdul Muthalib, laki-laki Quraisy yang gagah itu, keluar untuk berburu. Sambil menjinjing busur, ia melompat ke atas kudanya dan menderap keluar Mekah. Ia amat gemar melakukan olahraga kesukaannya itu. Setelah hampir setengah hari berburu, Hamzah memutuskan untuk pulang. Seperti biasa, sebelum kembali ke rumah, ia lebih dulu menuju Ka'bah untuk bertawaf. Namun seorang wanita mendekatinya. Tak disangkanya, bermula dari kabar yang disampaikan wanita itu, jalan hidupnya mulai berubah. Wanita itu adalah pelayan Abdullah bin Jud'an. Ketika melihat Hamzah, ia berkata, "Wahai Abu Umarah, seandainya Anda melihat apa yang dialami oleh keponakan Anda, Muhammad SAW baru-baru ini, tahukah kau bahwa Abdul Hakam bin Hisham alias Abu Jahal telah mengganggu menyakiti Nabi Muhammad?" Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah, walaupun paman usia mereka sebaya. Sejak kecil Hamzah sangat mengenal akhlak dan kepribadian mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dibesarkan bersama dan bermain bersama pula. Namun saat keduanya beranjak menjadi pemuda, jalan hidup keduanya mulai menjauh. Namun tetap ada rasa sayang Hamzah kepada Rasulullah, yaitu ingin sangat melindungi Rasulullah dari kejahatan Abu Jahal. Mendengar berita keponakan diperlakukan semena-mena, amarah Hamzah naik ke kepala. Ia beralih tujuan dari Ka'bah menuju ke Abu Jahal. Tak berapa lama dilihatnya Abu Jahal sedang duduk bersama beberapa orang teman. Hamzah bertindak memberi pelajaran ke Abu Jahal dengan suara lantang dan tegas. Hamzah berteriak ke Abu Jahal dan didengar oleh orang-orang sekitarnya. "Mengapa engkau mencela dan memaki Muhammad? Padahal aku telah menganut emannya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Nah, coba ulangi lagi makianmu itu kepadaku, jika engkau berani." Semua orang terperangah. Apa? Hamzah telah memeluk agama keponakannya? Bukankah selama ini ia seolah-olah tak tahu menahu pada segala urusan Muhammad? Sesampainya di rumah, rasa lelah Hamzah seolah menguap. Ia duduk dan termenung. Mengapa aku mengatakan perkataan seperti itu tadi ya? Mengapa begitu cepat aku meninggalkan agama nenek moyangku sebelum aku menyelidiki baik-baik agama baru ini? Hamzah sendiri menceritakan kisahnya. Kemudian timbul sesal dalam hatiku, karena begitu saja meninggalkan agama nenek moyang dan kaumku sendiri. Aku diliputi kebingungan, sampai mata pun tak bisa terpejam. Lalu aku pergi ke Ka'bah dan memohon kepada Allah agar membuka hatiku untuk menerima kebenaran. Maka Allah memenuhi hatiku dengan keyakinan. Aku bersegera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa agar Allah menetapkan aku dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam dengan bergabungnya Hamzah ke barisan kaum muslimin. Bahkan Abu Jahal pun tahu itu. Ketika ia melihat Hamzah masuk Islam, Abu Jahal sadar bahwa perang tak akan terelakkan lagi dan pasti pecah di suatu hari nanti. Hamzah membuktikan seluruh keperkasaannya kepada Islam sehingga ia mendapat julukan istimewa, singa Allah dan singa Rasulnya. Pasukan pertama kaum muslimin yang dikirim tanpa disertai Rasul pun dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Uhud bermula dari dilancarkannya serangan Quraisy terhadap barisan kaum muslimin. Di saat itulah seorang budak Habsyi bernama Wahsy berhasil menumbangkan Hamzah, sang singa Allah. Seketika itu juga Hamzah menggapai syahidnya sebagai syuhada. Wahsy melakukan itu karena
dijanjikan kebebasan, tidak lagi menjadi budak Hindun istri Abu Sufyan. Wahsy mengakui kesalahannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga bertaubat dan memeluk Islam. Alangkah murka dan sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perlakuan yang diterima jenazah Hamzah. Dengan mata berkaca-kaca, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tak pernah aku menderita musibah seperti yang kuderita dengan melihat keadaanmu sekarang ini. Tidak ada satu suasana pun yang lebih menyakitkan hatiku seperti suasana saat ini." Lalu turunlah ayat 125-128 surah An-Nahl yang menganjurkan bahwa sabar lebih baik daripada membalas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada Hamzah. Ia bukan hanya seorang paman, tetapi juga saudara sepersusuan, teman sepermainan, dan sahabat sepanjang masa. Jenazah Hamzah disolatkan, lalu setelah itu diletakkan di sampingnya seorang syuhada. Sholat pun dilakukan lagi. Setelah itu diletakkan lagi di samping Hamzah seorang syuhada untuk kembali disolatkan bersama-sama. Demikianlah Hamzah bin Abdul Muthalib, sang pemimpin para syuhada, disolatkan sebanyak 70 kali terus-menerus. Begitulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, sang pemimpin para syuhada, juga sang singa Allah dan singa Rasulnya. Pesan pada kisah tersebut adalah bahwa teguh pada keyakinan Islam merupakan jalan terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.